Shalom semua. Selamat bertemu kembali dalam hadirat Tuhan. Walaupun kita lewat virtual, lewat Zoom, ya, yang di Instagram, yang di Facebook, karena tidak tahu jaringannya bagaimana. Baik, kita mau belajar. Temanya menarik. Tinggalkan sifat kanak-kanak. Saudara, kita ini semua pernah jadi anak-anak, cuma kita lupa waktu itu bagaimana. Maka itu Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada anak-anak. Maksudnya apa? Tuhan Yesus berkata kita belajar dari anak-anak, supaya kita ingat dulu pernah begitu dan jangan jadi begitu lagi. Oke ya? Nah, tujuan utama mengapa kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak, karena sudah ditetapkan, ya, perhatikan, sudah ditetapkan bahwa suatu hari nanti kita harus disandingkan menikah dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang kita harus pelajari dalam hidup kita. Baik, kita buka ayat yang pertama, 2 Korintus pasal 11, ya. 2 Korintus pasal 11. Begini kata Tuhan, ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2, ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, ya. Karena, nah perhatikan, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, ya, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, kalau kita membaca ayat ini, bahwa suatu hari nanti dalam ketetapan Bapa di surga, saudara dan saya sebagai gerejanya harus dipersatukan dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki, dan kita gerejanya mempelai perempuannya. Nah, kalau kita tahu tujuan hidup kita nanti ke arah sana, kan gak lucu kalau masih anak-anak, maaf, dikawinkan, kan gak lucu. Maka itu kita harus menjadi dewasa. Saudara, selama ini kita tidak asing dengan seruan-seruan, Yesus itu Tuhan, segala Tuhan. Betul. Yesus itu Raja, segala Raja. Woi, hebat. The King of Kings, the Lord of Lords. Betul. Tapi kita masih banyak yang belum tahu kapan Tuhan Yesus itu mempunyai pangkat dan otoritas, rajanya raja-raja dan Tuhannya Tuhan-Tuhan. Tahu, ya, kita sering menyebutkan itu, bahkan puji-pujian kepada raja, segala raja. Itu kita sering nyanyikan. Nah, hari ini dengan tema tinggalkan sifat kanak-kanak, maka kita harus membongkar kapan itu akan terjadi, bila mana. Ini kita harus tahu. Nah, kalau kita cuma menyebut Yesus Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, tapi kita nggak tahu. Bahkan, maaf ya, saya tidak menghakimi, hanya ingin menunjukkan di mana ayatnya pun masih banyak di antara murid-murid Tuhan Yesus nggak tahu. Hanya bisa menyebut Yesus Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Nah, hari ini kita akan menemukan. Kita buka Wahyu 19, ya. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-15, ayat yang ke-16. Wahyu 19 ayat 16, ya. Kita melihat fakta ini. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan.
Ini terjemahan bahasa Indonesia. The King of Kings, the Lord of Lords. Saudara, ini satu-satunya ayat, satu-satunya loh, di seluruh Alkitab yang memberitahukan kepada dunia, bukan cuma kepada gereja loh, dunia harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu rajanya raja-raja dan tuannya tuan-tuan. Nah, kapan terjadinya? Ya, sayang dalam Alkitab bahasa Indonesia antara ayat 6, saudara lihat judulnya ayat 6, ya, Wahyu 19, apa judulnya? Perjamuan kawin anak domba. Jelas. Nah, sampai ayat 10 penulisannya terputus. Ada perikop lain. Mulai ayat 11 sampai 16 perikopnya diberi judul firman Tuhan. Ini mengganggu sekali. Jadi seharusnya kita membacanya langsung. Jadi jangan diputus dengan perikop baru firman Tuhan. Tidak. Sebab ya ayat 6 Wahyu 19 sampai ayat 16 itu satu perikop. Saya nggak tahu kenapa ini bisa terputus seperti ini. Terus terang saya marah kepada penulisan ini. Karena apa? Rahasianya jadi hilang. Oke, sekarang kita akan melihat satu paket. Wahyu 19 ayat 6 sampai 16 itu satu paket. Satu kejadian. Hari perkawinan anak domba. Anak domba itu siapa? Tuhan Yesus. Kawin dengan siapa? Dengan kita, gerejanya. Nah, setelah itu baru Yesus Tuhan punya otoritas, pangkat, raja segala raja, dan Tuhan segala Tuhan. Nah, kalau gini kan jelas. Hubungannya dengan 2 Korintus 11 ayat 2 tadi. Bahwa Paulus sebagai hamba Tuhan, Roh Kudus cemburu kepada kita. Kenapa cemburu? Karena kita ini akan dipertunangkan kepada satu laki-laki. Dan kita diperhadapkan sebagai perawan yang suci. Bukan anak-anak. Tapi yang sudah dewasa, sudah matang. Harus itu. Nah, kalau kita tidak meninggalkan sifat kanak-kanak kita, ya nggak lucu, maaf ya, dalam tanda kutip, Tuhan Yesus kawin dengan anak-anak, kan nggak lucu. Maka itu kita harus dewasa. Ya, jadi lagi sekali, kapan dan mengapa Tuhan Yesus disebut dan punya pangkat, punya otoritas, raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan? Jawabannya ada di Wahyu 19 ayat 6 sampai 16. Ya, saya usahakan nanti kembali ke perikop ini. Ya, Wahyu 19. Tapi satu ayat yang saya mau bacakan, bagaimana Tuhan Yesus bersatu. Ya, mulai ayat yang ayat 11, ya, Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Nah, ini pengantin yang keluar dari surga. Setelah pesta di ayat 6 sampai ayat 10, pesta selesai, maka biasa bukan di mana-mana kalau kita menghadiri pesta pernikahan, begitu selesai pemberkatan langsung pengantin keluar, bukan? Berdua. Nah, ini yang terjadi ayat 11. Selesai pesta perkawinan itu, maka Tuhan Yesus bersama mempelai perempuannya. Wih, ini luar biasa, saudara. Mereka, yaitu kita dengan dia, kita keluar dari surga, menunggangi kuda putih.
Nah, di situ mulai terjadi hal-hal besar atas dunia ini karena kita dengan Tuhan Yesus sudah dipersatukan. Jadi ingat ya, kenapa kita harus tinggalkan sifat kanak-kanak kita? Karena harus terjadi persatuan kepala dengan tubuhnya. Baru Yesus Tuhan itu Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Wah, ini luar biasa. Nah, iblis benci dengan peristiwa ini. Tolong catat. Iblis tidak suka peristiwa Wahyu 19 ayat 6 ini terjadi. Iblis tidak suka. Loh, kenapa gak suka? Karena kalau Yesus Tuhan bisa bersatu dengan gerejanya, maka mereka dikalahkan total oleh persatuan Yesus dengan kita. Maka itu iblis membuat gereja tetap bersifat kanak-kanak, supaya Tuhan Yesus tidak bisa mengalahkan mereka. Ini luar biasa, saudara. Kalau saudara dan saya bisa dipersatukan dengan Tuhan Yesus, kepala dengan tubuh bersatu. Woi, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan dia yang diurapinya, yaitu kita. Jadi jelas ya, mengapa iblis suka membuat kita tetap bersifat anak-anak, supaya Kristus Yesus Tuhan tidak bisa bertemu dengan mempelai perempuannya karena belum dewasa. Saya harap dengan pengertian ini saudara tahu betapa luar biasanya Tuhan itu. Sungguh saudara, betapa luar biasanya Tuhan itu. Ya, siap ya untuk dewasa? Kalau tidak setan menang terus. Ini luar biasa Wahyu 19 ini. Ayat 6 sampai ayat yang ke-16. Salah satu lagi ayatnya ya. Kalau sampai perkawinan anak domba itu segera terjadi, setan dikalahkan. Ya, saya bacalah. Ayat 11 ya sampai 16. Sekarang ayat 12. Tadi ayat 11 sudah. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan Yesus memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Tuhan. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya, mulut Tuhan Yesus, ini luar biasa saudara. Ya, keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kekeraman murka Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau sampai ayat ini, saudara tahu, pantas setan gak suka gereja dewasa. Ya, saya ulangi, setelah kita baca sampai ayat 15, pantas setan tidak suka kalau gereja itu dewasa. Kenapa? Supaya mereka nggak bisa dikalahkan. Siapa yang mengalahkan mereka? Setelah Tuhan Yesus bisa menikah dengan gerejanya, yaitu pengantin perempuan yang dewasa, bukan anak-anak lagi. Sekarang saudara tahu, ngeri sekali. Oke. Apa itu sifat anak-anak yang paling gampang kita temui? Ayo, silakan jawab. Apa itu sifat anak-anak yang paling gampang kita temui? Ayo, saudara boleh nulis ya di Zoom saudara atau di Instagram. Yang saya sebut nomor 1. Yang disebut anak-anak, oke, ngambek, Rino, ya, suka bertengkar. Betul? Anak-anak itu suka bertengkar. Hal-hal kecil diributkan. Betul? Mainan, rebutan. Nah, itu anak-anak.
Saudara, maka itu, maaf ya, jangan tersinggung. Hampir tidak ada gereja, hampir tidak ada pekerjaan Tuhan menang sendiri. Betul, Pak Johan dari Cibeno. Ya, dengarkan, hampir cengeng, betul. Hampir tidak ada gereja dan tidak ada yayasan atau pekerjaan Tuhan yang di dalamnya nggak ada pertengkaran. Hampir nggak ada, maaf saya berkata. Ini sikap anak-anak yang tidak dewasa, suka bertengkar, suka ribut perkara-perkara sepele, suka rebutan, ya, berebut sesuatu. Nah, ini yang membuat kita tidak dewasa. Saudara, ayo mulai hari ini kita tinggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, dewasa tidak ditentukan angka umurnya. Betul tidak? Ada orang umur 40. Maaf, tapi sifatnya masih seperti anak-anak. Ya, kita semuanya tahu akan hal ini. Nah, maka itu kita periksa di hidup kita. Dari anak-anak menuju pemuda, dari pemuda menuju dewasa, itu hanya dinilai dengan satu hal saja. Bisa bertanggung jawab enggak? Ya, ini bentuk kedewasaan yang tidak dilihat dari angka umur. Ya, kepala 3, kepala 4, kepala 5, tidak. Tapi dilihat dari tanggung jawabnya. Bisa tidak diserai tanggung jawab. Nah, setelah kita membaca Wahyu 19 tadi dan 2 Korintus 11 ayat 2, jelas sekali bahwa saudara dan saya harus menerima tanggung jawab. Karena akan bersatu dengan Kristus Yesus sebagai kepala. Ini enggak main-main. Oke. Yohanes 2. Ya, Yohanes 2. Ayat 23 dan 24. Yohanes 2 ayat 23 dan 24. Kita melihat ayat ini. Ya. Yohanes 2 ayat 23 dan 24. Nanti saya akan beri kesaksian. Ini baru terjadi, maka itu salah satu alasan saya terlambat tadi. Ya, ini saudara kita yang di Nabire, namanya Paulus Tondok. Aduh, ini baru memberi kesaksian yang luar biasa. Ya, Yohanes 2 mulai ayat 23, 24. Begini ya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Banyak loh yang percaya Tuhan Yesus. Senang ya dengarnya banyak orang percaya Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus tidak. Loh, kok aneh? Kenapa Tuhan Yesus ini gak suka? Bukan gak suka, kurang senang dengan begitu banyaknya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jawabannya, karena Tuhan gak ingin hanya kita percaya Dia. Enggak. Tapi ada sesuatu yang Tuhan ingin percayakan kepada kita. Ya, lagi sekali. Yohanes 2:23. Pada hari raya Paskah itu di Yerusalem banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Enggak sedikit, banyak. Tapi Tuhan Yesus kurang suka, saudara. Kenapa? Karena gak cukup hanya kita percaya Dia, tetapi Dia ingin mempercayakan dirinya kepada kita. Lihat, saya ulang lagi 23. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah ini, percaya
karena motivasinya lihat mujizat. Motivasi yang gak murni. Ini motivasi anak-anak. Maaf, yang namanya anak-anak kan sering minta hadiah dulu. Dikit-dikit minta hadiah. Pokoknya untuk menyenangkan anak-anak, ya pakai hadiah. Wajar, namanya anak-anak. Nah, maka itu kenapa Tuhan Yesus gak bisa tertarik dengan mereka yang percaya? Orang banyak karena mereka percaya ada pamrih, ada tujuan, hadiah. Satu kali saya pernah dengar ilustrasi bagus. Suatu hari ada seorang pemuda ya berkenalan dengan seorang gadis. Wah, pokoknya kalau dilihat sempurna lah pasangan ini. Tapi suatu hari ketika si pemuda tanya kepada gadis itu, kenapa kamu mencintai aku? Kenapa kamu mau menerimaku dan menikah dengan aku? Jawabannya, satu, karena engkau kaya. Dua, karena engkau sering memberi hadiah kepadaku. Hadiah yang mahal-mahal. Kaget. Lalu si pemuda tanya, seandainya aku gak bisa lagi memberi hadiah kepada kamu, terus bagaimana? Saudara, mungkin kita nggak pernah ngomong kalimat ini kepada Tuhan Yesus. Tapi perhatikan. Ternyata jawaban gadis ini begini. Ya, aku akan mikir-mikir. Ini motivasi yang salah. Ya, di dalam hidup kita ini motivasi yang salah. Harus kita bisa bertanggung jawab. Ya, untuk apa saja yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, karena motivasi mereka percaya, itu motivasi anak-anak, yaitu ingin dapat hadiah, ingin lihat tanda-tanda mujizat. Maka kita 24 berkata begini, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Aduh, ini gak enak sekali. Jadi gak cuma kita percaya dia, tapi dia ingin mempercayakan dirinya. Ini luar biasa loh saudara. Buat saya, ayat terbesar dalam Alkitab, ya ayat 24 ini. Karena Tuhan Yesus ingin mempercayakan dirinya kepada orang yang percaya dia. Sekarang kita lihat. Kondisi apa yang membuat dua orang bisa saling mempercayakan dirinya? Ngerti nggak pertanyaan ini? Dalam kondisi apa? Atau di sebuah kondisi yang bagaimana kalau ada dua orang itu bisa saling mempercayakan dirinya? Jawabannya pernikahan. Betul tidak? Maka itu suami istri. Yang disebut suami istri bukan karena seksnya, tapi karena dua orang ini mau mempercayakan dirinya. Si cowok berani mempercayakan dirinya kepada si gadis berani mempercayakan dirinya pada si cowok, si pemuda. Kalau tidak, nggak ada sebuah pernikahan. Ini contoh barusan ini loh saudara. Iya, kalau saudara ingin tahu nanti ini Pak, saudara saya Paulus Tondo ini sampai heran-heran. Ini WA-nya dia kepada saya, Koden, saya belum pernah ngalami seperti ini loh. Ada apa? Besok kan saya harus ada pemberkatan nikah di Jogja tanggal 5. Nah, untuk keluar Nabire itu nggak bisa seenak penumpang. Karena masih nggak bebas. Jadi tergantung ada pesawat tanggal berapa. Nah, ternyata yang paling dekat tanggal 5, adanya pesawat tanggal 2 September besok. Ya, saya harus berangkat besok. Nah, yang ngatur namanya Paulus Tondo. Dia memang orang dari pesawat misi. Maaf ya. Udah beres semuanya. Jadi besok saya
dari Nabire ke Timika pakai Wings, lalu tunggu 2,5 jam pakai Sriwijaya ke Makassar. Jadi saya di Makassar dulu 2 hari, ya, mengunjungi anak-anak di sana. Nah, dari Makassar baru saya ke Jogja. Oke, jadi urus semuanya. Tadi sore, ya, jadi jam 6, setengah 7. Jadi setengah 5-nya WIB. Ini Paulus Tondo bilang, Koden minta maafin. Loh, ada apa? Dia kok panik. Ternyata Sriwijaya dari Timika ke ke Makassar besok dirubah pagi jam 9. Loh, padahal saya baru berangkat jam 9 dari Nabire ke Timika. Berarti nggak connect. Terus bagaimana, saya tanya. Sebentar, saya akan atur cari teman saya. Mungkin Garuda ada. Ya udahlah, apa saja. Ya saudara, telepon nggak lama setelah itu. Koden Garuda ternyata nggak berangkat besok. Adanya lusa tanggal 3. Apa perlu nginap di Timika? Saya mikir dulu. Ya, ada ketua yayasan kami Pak Edo. Gimana? Aduh, kok nginep ya repot. Gini dah. Ada pesawat lain nggak? Ada. Batik. Tapi sisa bisnis kelas saja. Nggak apa-apa. Saya bilang begitu. Hah? Betul, Koden? Iya. Harganya 11.200.000. Cuma Timika Makassar. Terus saya lihat-lihatan dengan Pak Edo, ketua yayasan kami. Nah, saya ini orangnya begitu, saudara. Dengan uang saya nggak terlalu pusing. Paulus, Koden tuh harus sampai Makassar besok. Nggak apa-apa dah. Loh, Koden sayang loh. Yang lusa Garuda itu 2.800.000. Nah, yang besok pakai bisnis 11.200.000. Enggak apa-apa. Betul Koden. Koden enggak sayang. Koden, saya bilang pelayanan, saya ingin jadi berkat. Lebih penting cuma segitu. Nah, terus Pak Edo tanya, uangnya gimana? Belum tahu. Saya bilang begitu. Urusan nanti. Ya udah. Oke, ini lagi sibuk-sibuk. Nah, pas saya mandi sebelum Zoom ini, tentu saya terpikir, saya menghubungi anak saya satu, ya, karena saya menghubungi Jakarta belum bisa nyambung, ya, saya ingin tahu bendara Jakarta ada uang berapa, ya, saya sih nggak ada uang segitu, 11.200.000, hubungi nggak bisa. Pas saya mandi, tahu ada, Tuhan ingatkan seorang anak, oh ya, saya telepon dia, saya bilang Papa pinjem ya, ini mendadak sekali. Nah, kebetulan dia juga kenal dengan Paulus ini, ya udah. Ini Papa mau Zoom ini. Jadi kamu urusan. Tolong bayarin dulu 11.200.000. Begitu saya mau masuk, saya sudah buka tadi Zoom ID segala macam. Tahu-tahu Paulus itu telepon. Koden mujizat. Dia berkata, saya tahu Koden itu hamba Tuhan, disertai Tuhan. Ada apa? Ya, saya ini minta mana nomor rekening orangnya supaya saya bisa transfer lewat anak itu. Dia bilang, Koden, saya itu tiba-tiba merasa berat. Aduh, masa hamba Tuhan kayak Koden bayar 11.200.000. Ya walaupun saya mau. Tiba-tiba dia cari tiket lagi. Ternyata ada batik yang ekonomi. Saudara bayangkan cuma bayar 2.300.000. Ya udah, jadi saya tutup telepon itu. Kamu urus dulu. Koden mau sharing di Zoom ini. Saudara, pas masuk-masuk saya lihat lagi. Dia bilang, Koden, betul. Koden itu hamba Tuhan yang disertai Tuhan. Saya belum balas ini, saudara. Nah, coba lihat. Jadi mau dulu. Setan itu perlu kita tantang. Ini betul-betul lucu. Artinya gini. Nggak punya duit kok berani. Lu bukan soal berani atau nggak berani. Pokoknya ya dulu. Nah, buktinya toh nggak perlu bayar 11.200.000. Ngerti nggak kesaksian ini? Saudara, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, luar biasa. Saya sih punya hak ya, minta bayar uang tiket kepada keluarga yang ngundang. Ya mereka sudah bayari tiket ini. Tapi kalau 11 juta juga saya juga mikir lah. Mereka juga nggak tahu bagaimana. Mungkin walaupun mau, tapi enggak, saya nggak mau begitu. Ya, saya harap kesaksian ini menyadarkan kita masing-masing bahwa berjalan bersama Tuhan itu luar biasa. Ini loh yang Tuhan, yang kita perlu lakukan dalam hidup. Jangan takut masalah uang. Jadi Tuhan itu melihat saya ini percaya kepada Dia dengan serius.
Apapun yang Tuhan suruh kerjakan, saya lakukan. Nah, begitu pula, saudara, kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, hidup ini akan mengalami banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, ini bentuk kedewasaan. Sudahkah Tuhan Yesus berani mempercayakan dirinya kepada kita? Karena kita akan menjadi satu, menikah dengan Dia, dan harus saling percaya. Kalau menikah nggak boleh ada rahasia lagi, betul tidak? Maka itu kejujuran kita, ketulusan kita, Tuhan minta. Suami istri jujur loh ya. Kalau saudara berkata sudah menikah tapi belum mempercayakan diri 100%, masih ada yang ditahan-tahan, takut ini, takut itu, dan biasanya uang, saudara. Ini rahasia nomor 1 yang membuat banyak keluarga nggak bisa sehati, sejiwa, setujuan, sepikiran, bahkan bersetubuh. Kenapa? Karena ada yang nggak dipercayai, nggak bisa dipercayakan. Coba saya pakai kedua kata ini. Ada yang masih nggak bisa dipercayai, sehingga ada yang nggak bisa dipercayakan. Saya harap saudara mengerti kalimat ini. Dipercayai, kalau bisa dipercayai, maka bisa dipercayakan. Nah, kalau ayat 24 Yohanes 2, Tuhan Yesus berkata, Dia ingin mempercayakan dirinya kepada kita. Maka kita harus jadi orang yang bisa dipercayai. Karena ada perkara-perkara besar dalam hidup ini. Dan ini sungguh luar biasa. Wih, dahsyatnya Tuhan kita kalau kita mau hidup seperti ini. Oke, 1 Korintus 13. Ya, siap ya dipercayai Tuhan, supaya Tuhan mempercayakan banyak hal kepada kita. 1 Korintus 13. Ya, kita melihat ayat ini. Jadi menyenangkan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, hidup betul-betul takut akan Dia. 1 Korintus 13. Mulai ayat yang ke-11. Ya, 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Saudara perhatikan 3 kali ini. Ya, berkata-kata seperti kanak-kanak, merasa seperti anak-anak, berpikir seperti anak-anak. Berkata, merasa, dan berpikir. Ini luar biasa. Ya, kita akan uraikan, bahas dulu 3 ini. Nanti ayat berikutnya, kalimat berikutnya kita baca. Berkata-kata. Apa sih ciri-ciri kata anak-anak? Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Betul? Oke, buktikan. Kalau anak kecil salah ngomong, anak kecil salah bicara, coba jawab pertanyaan konyol ini. Kalau kita tuntut perkataan anak kecil, yang bego siapa? Maaf. Ngerti nggak? Kalau kita menuntut perkataan anak kecil untuk dipertanggungjawabkan, yang bego, yang nuntut, maaf. Maka itu anak kecil nggak bisa diberi tanggung jawab, karena kata-katanya pun belum bisa dipertanggungjawabkan. Maka itu kenapa ada pengadilan untuk anak-anak? Ya karena harus beda. Anak-anak kok, betul nggak? Nah, maka itu kata-kata kita bagaimana? Nih, ada yang jawab, Feba, anak-anak cuma cengar-cengir. Kalau dijawab suruh pertanggungan jawab akan kata-katanya. Iya, mungkin juga dia berkata, aku lupa ya ngomong apa tadi. Nah, kalau segitu mau gimana?
Saudara, maka itu dalam Injil Matius baik pasal 5, pasal 12, Tuhan Yesus berkata dengan jelas bahwa yang akan dituntut Tuhan dalam pengadilan kita di akhir hidup kita adalah perkataan kita. Karena kita sudah jadi dewasa, maka perkataan kita bisa dipertanggungjawabkan. Nggak boleh asal ngomong. Betul? Nah, itu kata-kata kita. Maka itu Tuhan Yesus berkata, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Sebab selebihnya itu berasal dari si jahat. Ini luar biasa. Ya, kata-kata kita harus jadi dewasa, bisa dipertanggungjawabkan. Maka itu harus mikir sebelum kita bicara dan minta kuasa Roh Kudus untuk menuntun pembicaraan kita. Terus yang kedua dikatakan anak-anak itu kita harus mendengarkan berkata kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak merasa. Maaf ya saudara, perasaan anak-anak pun kita nggak bisa minta pertanggungan jawab. Namanya anak-anak. Maka itu ciri kanak-kanak di hidup kita orang dewasa. Perhatikan ciri atau tanda kekanak-kanakan di hidup kita orang dewasa. Merasa sensitif, suka tersinggung. Itu sikap anak-anak. Ya, itu sikap anak-anak, suka tersinggung. Maka itu hari ini kita harus belajar jadi dewasa. Ya, suka tersinggung itu sikap anak-anak. Maka itu suka bertengkar, menuntut. Ya, ayo mulai hari ini kita berubah cara kita merasa sesuatu. Harus kita berperasaan sebagai orang yang dewasa. Ini luar biasa Tuhan kita. Ya, dewasa. Yang ketiga, berpikir seperti kanak-kanak. Apa itu pikiran anak-anak? Main. Betul? Di benak anak-anak, di pikiran anak-anak gak ada yang lain. Pokoknya main, main, dan main. Maka itu ayo mulai hari ini, dari cara kita berpikir, dari cara kita merasa, dari cara kita berkata-kata, jadilah dewasa. Semua bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus berani mempertanggungjawabkan apa yang kita rasa, yang kita pikir, yang kita katakan. Nah, itu dewasa. Ya. Maka kita berani bertanggung jawab untuk mengatasi apa saja. Dan dalam dunia ini, ya, dari hal-hal kecil dipercayakan hal-hal besar. Ya, puji Tuhan kalau dalam komunitas Sungai Kehidupan ini, saudara dipercaya, ya, untuk menjadi berkat buat beberapa gereja kecil khususnya, bukan di kota, di daerah-daerah, untuk ada wifi. Nah, supaya hamba Tuhan dan jemaat di situ bisa jadi berkat, ngundang anak-anak tetangga untuk bisa pakai wifi gratis di gereja saudara, ya, karena anak-anak harus belajar online. Hebat sekali. Nah, saya percaya apa yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk wifi, ya saya belum tahu ini akan berapa gereja yang dapat. Percayalah, kalau saudara pertanggungjawabkan ini baik-baik, Tuhan akan mempercayakan lebih besar lagi. Serius, saudara. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, hari-hari ini kami sibuk, ya, karena apa? Ada beberapa istilahnya apa sih ya? Seperti kitabisa.com. Oh, lagi berjuang. Hari-hari kan lagi viral, bukan? Di sosial media. Puji Tuhan.
Nah, kami lagi sibuk. Ada TV dari Amerika, Trinity Broadcasting Network (TBN), ya, sedang kumpulkan data untuk kami di sini. Nah, di sini kami melihat, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Setelah lewat 25 tahun perjalanan pelayanan ini, Tuhan hebat. Nah, jadi mulai ditunjukkan tanggung jawab kami yang Dia percayakan dari awal. Ya, pas hari ini juga 1 September misalnya, ya, tahun 94 1 September pertama kali kami masuk ke rumah yang Tuhan berikan buat kami pertama di Nabire. Ya, 1 September tahun 94. Nah, itu rumah kami yang pertama di Nabire. Sekarang kami nggak tahu sudah berapa banyak yang Tuhan percayakan. Nah, dari satu. Maka itu wifi yang saudara dipercayai Tuhan, kerjakan. Sudahlah, saya dengar kemarin nggak enak loh, Senin habis kita Zoom, kok sepertinya saudara saling begini saling begitu. Aduh, hal-hal kecil. Jangan seperti anak-anak. Ayo kita jadi dewasa. Ya, itu baru sekian loh yang Tuhan percayakan. Nanti tambah lama tambah gede. Ya, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah bukti Tuhan ingin mempermuliakan namanya lewat kehidupan kita. Ya, jadi dalam hal apa saja kita harus siap untuk didewasakan. Saya selesaikan ayat 11 1 Korintus 13 sekarang. Nah, ini dia. Sekarang 1 Korintus 13 ayat 11-nya, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, harus, karena akan dipersatukan dengan mempelai laki-laki surgawi. Harus. Nah, di antara ayat-ayat di Alkitab, saya baru menemukan Lukas 16. Ada 3 ujian yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lulus. Lukas 16 mulai 10 sampai 12. Simple. Ujiannya sederhana sekali. Nah, kita bisa enggak? Ya, Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Judulnya menarik. Setia dalam perkara yang kecil sebagai nasihat. Nah, ini tanggung jawab. Dari yang kecil naik lagi. Ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, kalau orang titip uang kepada kita 100.000, ya, apa yang diperintahkan, ya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau 100.000 aja kita nggak jujur, nggak mungkin orang itu akan percayakan 200.000 kepada kita. Cukup sekali saja. Jelas ya? Nah, begitu pula 500.000 dipercayai dan kita jujur, kita bertanggung jawab. Percaya enggak? Itu bisa jadi tambah 5 juta dipercayai. Dan terus. Maka itu hal-hal kecil perhatikan. Oh, menyenangkan sekali ujian Tuhan ini. Ya, keren loh saudara. Sungguh hal-hal kecil. Nah, maka itu jangan suka menyepelekan. Lagi sekali, jangan suka menyepelekan hal-hal kecil. Jangan menganggap, itu kecil. Jangan. Hal kecil, hargailah sebagai hal besar. Itu konsep ayat 10. Saya ulangi, hal kecil, hargai dalam sebagai hal yang besar. Karena apa? Itu proses tanggung jawab dalam hidup kita.
Maka kalau kita semuanya bisa lulus dalam hal-hal kecil, maka hal-hal besar Papa percayakan kepada kita. Indah bukan? Hebat bukan? Maka itu hari ini tadi saya sharing kepada seluruh anggota keluarga kami, keluarga Pesat di Nabire, dari satu rumah 1 September 94. Sekarang kita melihat, wow, Tuhan percayai kita luar biasa. Ya, dari satu. Serius, tambah lagi, terus begitu. Ya, jadi ini cara Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudara, saya tertarik dengan kalimat terakhir ayat 11. Harta sesungguhnya. Nah, padahal di kalimat pertama ayat 11 sudah bicara uang. Barang siapa tidak jujur dengan uang, tidak setia dengan uang, uang itu disebut tidak jujur, mamon yang tidak, harta yang tidak jujur. Kenapa uang disebut oleh Tuhan Yesus benda yang gak jujur? Karena satu-satunya benda yang banyak dipalsukan uang. Jadi banyak gak jujurnya uang itu. Nah, ternyata ujian yang kedua untuk kita bisa dianggap bertanggung jawab, itu uang ujiannya. Ya, dan ini berlaku sepanjang sejarah manusia. Maka itu penting sekali untuk kita jujur dengan uang. Serius. Kita harus setia, ya, uang. Nah, yang saya kaget kalimat terakhir. Barang siapa tidak setia dengan uang yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepada orang itu harta yang sesungguhnya? Nah, ini saya bingung. Bukankah uang itu adalah harta? Betul toh? Dunia nggak berkata uang itu harta. Tapi Tuhan Yesus berkata bukan. Ada harta yang sesungguhnya. Dan itu bukan uang. Oh ya? Apa itu? Nah, ini loh saudara. Kepercayaan. Ya, lagi sekali dipercaya. Saudara, ternyata dari zaman dulu. Ya, dari zaman dulu. Entah dulunya itu kapan. Tapi ini saya terbukti. Orang untuk menguji kejujuran seseorang, itu tesnya ya harus dengan uang. Nggak ada dengan cara lain. Betul tidak? Paling gampang. Untuk ngetes, untuk menguji kejujuran seseorang, ya itu harus dengan uang. Titipin uang. Ya, ada yang nulis jujur adalah harta yang paling berharga. Betul. Kejujuran itu modal. Orang yang tidak jujur, ya sulit dipercaya orang lain lagi. Maka itu bagaimana dengan berkat Tuhan? Tuhan percayakan kepada kita. Ya udah, ayo kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Maaf, saya hanya cerita aja. Jadi sejak awal saya pelayanan, Tuhan percayakan hal-hal kecil terus sampai hari ini. Puji Tuhan. Saya bersyukur sejak saya masih muda dalam pelayanan, Tuhan selalu mengajarkan untuk bisa berkata cukup dalam hidup ini. Nah, karena saya bisa berkata cukup, maka itu kalau saya dapat lebih, saya nggak akan pakai semua karena saya sudah cukup. Nah, saya terus selalu salurkan untuk pekerjaan Tuhan. Maaf, lah rupanya di situ Tuhan melihat mau dikasih berapa saja. Kalau bagi saya sudah cukup, maka sisanya saya selalu akan bagi. Maka itu semua tim kami di sini itu bisa melihat keadaan ini, dan itu sungguh luar biasa. Nah, setelah itu baru ada harta sesungguhnya. Nah, harta sesungguhnya itu masing-masing beda buat kita.
dipercaya Tuhan bagaimana? Pokoknya kuncinya dipercaya, saudara. Ingat ya, dipercayai supaya kita dipercayakan. Jadi kalau saudara dan saya bisa dipercayai, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya. Maka itu jangan suka ribut. Yang suka ribut itu cuma anak-anak. Yang suka bertengkar, suka rebutan, ya, berebut, itu anak-anak. Kita tidak, kita dewasa. Betul ya? Nah, maka itu kalau ada anak-anak ribut yang bilang ayo mengalah, ayo siapa mengalah. Nah, kan begitu bukan? Seperti itu, kita sudah dewasa, kita tuh gampang mengalah. Bukan untuk kalah loh, ya, justru untuk menang. Lewat itu siap diuji dengan uang, harus jujur. Oke ya, nggak usah takut kekurangan, tidak. Ayat yang ke-12. Dan jikalau kamu tidak setia, ya, jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ini unik lagi. Sebelum saudara dan saya dipercayai untuk memiliki harta kita sendiri, ternyata tesnya, ujiannya lewat harta orang lain yang dipinjamkan kepada kita. Nah, waktu kita dapat pinjaman, ya, apa saja bentuknya, entah itu uang, entah itu barang atau apa saja, ternyata itu kita diuji, saudara. Kita tulus nggak? Kita jujur nggak memperlakukan harta orang lain seperti milik kita sendiri? Maaf, saya sering memberi contoh ini, maaf ya, maaf. Tapi kalau ada orangnya bertobat, ya. Siapa pernah kontrak rumah? Maafkan saya. Mengapa hampir semua, enggak semua, hampir semua orang-orang yang kontrak rumah, kalau sudah habis masa kontraknya, sedikit sekali yang mengembalikan utuh seperti waktu masuk. Maaf ya, maaf. Kenapa orang-orang yang kontrak rumah itu, nggak semuanya ya, nggak semuanya, ada kecenderungan membiarkan rusak. Bahkan saya pernah ketemu masalahnya, ada yang sengaja merusak. Aneh. Nah, kepada orang-orang yang tidak lulus dari 3 ujian ini, dan maaf tidak bertobat dari 3 macam ujian ini, saya punya kalimat yang jelek. Maka orang itu adalah calon orang miskin sampai mati. Ya, satu perkara kecil aja nggak selesai, nggak tanggung jawab. Dititipin uang, dipercaya uang, nggak bisa dipercaya. Dipinjemin sesuatu, rusak, nggak bertanggung jawab. Nah, ini ciri kedewasaan. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara dan saya sudah bisa dipercayai dengan 3 ujian ini, wah, luar biasa. Saudara, saya mau ceritakan ini ya. Saudara coba selidiki. Sampai hari ini saya menemukan soal-soal ujian tes kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang saya temukan di Alkitab. Soalnya itu ini luar biasa, maksimal 3 soal. Ya, ini 3. Nggak pernah ada soal ujian ya yang dari Tuhan itu 4. Nggak ada, 3. Ingat waktu Daud disuruh milih hukumannya karena dia salah, cuma 3 juga. Ya. Simpson berapa kali teka-tekinya? Nah, maksimal 3, minimal 2 soalnya itu. Nah, saudara, ini kerennya. Nah, soal-soal ujian sekolahnya Tuhan Yesus itu dari ribuan tahun yang lalu sampai hari ini, bahkan sampai selamanya, soalnya itu sama semua. Nggak pernah ada soal baru.
minimal 2, maksimal 3. Dan ujiannya di sekolahnya Tuhan Yesus itu nggak perlu ditungguin guru, nggak perlu. Silakan mau kerjakan jam berapa, di rumah, di mana, bahkan diizinkan mau nyontek, silakan nyontek. Keren loh saudara. Nah saya tanya begini, kalau saudara dan saya kuliah di sebuah perguruan tinggi yang soalnya dari dulu nggak pernah ganti, dan soalnya minimal 2, maksimal 3, dan nggak mau kerjakan jam berapa saja, mau nyontek mau apa, silakan. Kalau muridnya nggak lulus, maaf, yang goblok itu siapa? Sekolah seenak ini, ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Maka itu hari ini ambillah keputusan. Aku mau tinggalkan sifat kekanak-kanakanku. Perkataanku nggak bisa dipertanggungjawabkan. Perasaanku suka tersinggung. Pikiranku yang masih main-main. Jangan. Tuhan Yesus harus segera menemukan pengantin perempuan yang dewasa. Supaya Yesus dan gerejanya segera bersatu. Supaya setan dihancurkan. Oh, jadi Wahyu 19 ayat 6 sampai 16 itu dahsyat, saudara. Ayo mulai hari ini percepat kedatangan Tuhan Yesus. Karena menurut 2 Petrus 2, kita ini 2 Petrus 3, kita ini adalah orang-orang gak cuma menantikan Yesus datang, tapi mempercepat. Yaitu dengan segera menjadi dewasa. Oh Tuhan, tolong kami semuanya. Pekerjaannya masih besar, masih banyak. Betul tidak? Aduh, kalau kita ngitung saudara, mungkin belum 10%-nya selesai. Setelah 2000 tahun Tuhan Yesus naik ke surga ini, betapa sedih hati Tuhan. Maka itu ayo kita bangkit. Supaya mempelai laki-laki bertemu dengan mempelai perempuan. Betul? Dan dia disebut raja segala raja dan tuan di atas segala tuan. Wih, itu keren. Dan dia menunggu kita. Siap ya diuji, ya, dites supaya kita jadi dewasa. Maka itu ayo mulai hari ini kita menang. Ayat terakhir, ya, ayat terakhir. 1 Korintus 6 ayat 7. Sudahlah, jangan suka tersinggung dalam hidup ini. 1 Korintus 6 ayat 7, ya. Begini kata Tuhan, adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain. Nah, ini kanak-kanak telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Anak-anak gak mau dirugikan, maka itu ribut, bertengkar, rebutan. Enggak, ini punyaku, enggak bisa, itu punyaku. Nah, itu anak-anak. Sudahlah, ya, kita mengalah, kita harus jadi dewasa. Supaya Wahyu 19 ayat 6 sampai 16 tergenapi. Adanya saja perkara di antara kita seorang dengan yang lain telah merupakan kekalahan. Nah, itu anak-anak suka bertengkar, suka ribut. Malu-maluin aja. Sudah tua-tua begini, ya. Jadi siap, Tuhan akan mempercayakan banyak hal kepada kita. Tuhan ampuni kami, pekerjaanmu gak selesai-selesai sampai hari ini. Karena kami egois, itu sifat anak-anak, saudara. Ampuni kami. Hari ini kami memutuskan untuk meninggalkan sifat anak-anak kami. Kami mau jadi dewasa supaya Tuhan Yesus segera bisa menikah bersatu dengan kami sebagai gereja Tuhan di akhir zaman. Lalu datanglah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Maka dunia akan melihat kemuliaan Tuhan. Dunia diperintah oleh Raja Damai. Dunia mengalami halal besar. Karena Yesus Tuhan bersama kita menjadi raja, memerintah atas dunia ini. Maka genaplah doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga.
Karena Yesus sudah bersatu dengan tubuhnya. Keren ya? Ayo kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua.